Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Oke, hari ini baru kita ketemu ya sosok guru fisika paling muda gitu ya di SMA Negeri 2 Majalengka. Ya, inilah sosok Pak Iip itu ya. Oke anak-anak, hari ini Bapak ingin menjelaskan materi kemarin tentang besaran dan pengukuran. Nanti sebelumnya nanti ada pretest dan nanti ada diakhiri dengan post test juga. Oke, kita check out saja. Perhatikan baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Oke. Ini tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Anak-anak sekalian, yang harus kalian ketahui adalah bahwasanya fisika itu membahas tentang fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini, khususnya di bumi. Di tata surya kita, dan fenomena tersebut jika dikaji oleh fisika, maka fenomena tersebut akan terukur. Jadi fenomena yang dikaji oleh fisika itu semuanya harus terukur. Sehingga apapun yang menjadi kajian fisika itu adalah termasuk ke dalam sebuah besaran. Seperti kecepatan, turunnya hujan, jatuhnya sebuah benda, bergeraknya sebuah benda, berhentinya sebuah benda, semuanya itu adalah sebuah besaran dan yang lain-lainnya, banyak sekali anak-anakku. Sehingga besaran ini bisa kita katakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan bahwasanya besaran ini terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nanti juga kita belajar ada besaran vektor dan juga ada besaran skalar. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang dapat berdiri sendiri tanpa harus menurunkannya dari besaran-besaran lainnya. Nah, berikut besaran-besaran pokok yang kita ketahui ketika SMP itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya ada di sana untuk panjang ini, satuannya meter, untuk massa satuannya adalah kilogram, untuk waktu satuannya sekon, untuk suhu satuannya Kelvin, watt arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya candela, dan jumlah zat itu mol. Ini adalah besaran pokok. Artinya besaran pokok ini besaran yang tidak bisa dibagi lagi, besaran dasar. Nah, anak-anak, di dalam bab 1 ini atau di dalam fisika kelas 10 ini sebetulnya kita hanya menggunakan 3 besaran keseluruhan bab fisika ini di kelas 10, yaitu panjang, massa, waktu. Dan ketiga-tiga ini dikolaborasikan, ada panjang dengan panjang, ada panjang dengan massa, ada massa dengan waktu, ada panjang, massa, waktu, dan sebagainya. Nah, ketika besaran pokok ini dikolaborasikan, misalkan panjang dengan panjang atau panjang dengan massa, maka dinampakkanlah itu menjadi besaran turunan. Paham kan? Jadi besaran turunan itu sebabnya dari mana, asalnya dari mana? Itu asalnya dari ketika kita mengkolaborasikan dengan misalkan penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan dengan besaran yang lainnya, contoh panjang dengan panjang, atau panjang dengan massa, atau massa dengan waktu,
atau yang lainnya, maka terjadilah yang disebut dengan besaran turunan. Sehingga definisi besaran turunan itu adalah besaran yang dapat diperoleh maupun diturunkan dari besaran-besaran pokok. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Sehingga ketika misalkan panjang kali panjang itu kan menjadi sebuah luas. Loh kok kan luas itu oke, katanya luas itu panjang kali lebar. Nah, anak-anak sekalian, mohon maaf, saya masuk lagi ke yang lain. Nah, perhatikan, panjang kali lebar itu sama dengan sebuah luas ya, luas. Sebetulnya lebar ini merupakan bagian dari panjang, atau lebar ini nama lain dari panjang. Karena apa? Karena lebar ini satuannya adalah meter. Lihat, meter ya kali meter sama dengan luas atau meter persegi. Seperti itu anak-anak sekalian. Ya, oke, bisa dipahami ya. Atau yang lainnya, misalkan diameter ya. Diameter ini termasuk besaran panjang bukan? Diameter itu, diameter. Iya, diameter juga termasuk besaran panjang karena diameter ini adalah satuannya meter. Oke ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke. Nah, kita kembali lagi. Besaran yang dapat diperoleh maupun diturunkan dari besaran-besaran pokok itu adalah disebut dengan besaran turunan. Atau bahasa lainnya, besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok adalah besaran turunan. Nah, contohnya kecepatan nih, kecepatan. Ya. Satuan kecepatan apa? Satuan kecepatan itu kan meter per second. Secara menurut standar internasional, satuan kecepatan itu kan meter per second. Meter per second. Sehingga ini kan mengkolaborasikan antara meter atau besaran panjang dengan sekon atau besaran waktu. Sehingga panjang dibagi waktu. Yang akhirnya kecepatan ini disebut dengan besaran turunan. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lainnya anak-anakku. Contoh-contoh yang lainnya tentang besaran turunan itu ada luas, ada volume, ada kecepatan, percepatan, ada gaya, ada massa jenis, ada tekanan, usaha, dan daya. Dan yang lainnya selain yang 7 itu disebut dengan besaran turunan. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, itu dulu anak-anak. Coba kalian pahami dulu tentang besaran dan satuan.